اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadiran Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menghadiri kegiatan Jumatan. Semoga Allah jadikan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi tabungan kelak di yaumil qiyamah. Sebagian sahabiat mendengarkan Jumatan Nabi SAW sampai mereka menghafalkan satu surat dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, seorang sahabiat mengatakan, "Ma hafidtu surata Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khina yakhtubu 'alal mimbar yaumal jum'ah." Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Sehingga bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan materi Jumatan, beliau sebutkan tafsir dari sebagian ayat-ayat Al-Quran. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." 3 ayat namun isinya luar biasa. Di bagian awal Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asri, demi masa. Dan Allah bersumpah dengan makhluk sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yang ini merupakan salah satu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Karena ketika orang mengagungkan sosok tertentu, maka sosok yang dia agungkan akan dia sebutkan dalam sumpahnya. Karena itu makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan ini kekhususan bagi Allah taala. Dan makhluk yang dijadikan oleh sumpah, yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah, menunjukkan tanda kuasa Allah dan tanda kebesaran Allah. Allah bersumpah dengan langit, was-sama, Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asri, dan masih banyak makhluk yang lainnya yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kata al-asri, wal 'asri, demi al-asr, ada 3 makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah wal 'asri, artinya seluruh masa, seluruh waktu. Makna yang kedua wal 'asri, artinya adalah kegiatan salat asar. Dan makna yang ketiga wal 'asri, yang dimaksud adalah waktu asar, dimulai dari adzan asar sampai tenggelam matahari, yaitu waktu maghrib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu? Para ulama mengatakan karena waktu ini merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah
yang menjadi modal dasar bagi hidup manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di lanjutan ayat, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa demikian? Karakter orang yang mendapatkan modal berupa waktu, namun kemudian dia hidup dan dia manfaatkan waktunya tidak dalam ketaatan, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rugi. Ibarat orang yang dia melakukan perdagangan, dia bawa modal 10 juta misalnya, maka di sana ada 3 kemungkinan manusia. Ada yang berangkat dengan uang 10 juta dan dia balik tangan kosong, nggak bawa apapun. Orang ini rugi karena dia kehilangan 10 juta. Modalnya habis tanpa dapat apapun. Ada orang yang dia berangkat 10 juta dan dia balik mendapatkan 20 juta. Orang ini untung sehingga dengan modal 10 juta dia mendapatkan keuntungan tambahan. Dan ada jenis orang yang ketiga, dia berangkat dengan uang 10 juta dan dia balik utang 10 juta. Orang ini tidak hanya rugi, tapi termasuk orang yang sangat rugi karena dia balik, dia pulang bukan sebatas nol, tapi malah utang. Dan subhanallah, jamaah belakang Allah, bisa jadi mayoritas manusia ada pada kondisi yang ketiga. Dia diberi waktu oleh Allah yang itu merupakan modal hidupnya, namun dia kembali kepada Allah dalam kondisi membawa dosa. Itulah orang yang berangkat dengan membawa modal, tapi pulang bawa utang. Dan tentu saja kita sangat sedih kalau kondisi kita semacam ini. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan renungan semacam ini, maka kita akan bisa menjadi sadar bahwa betapa pentingnya kita harus mendekat kepada Allah dan menjadi orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, dan di situ ada kata alif lam di kata al-insan, ada alif lam di kata al-insan yang menunjukkan makna keseluruhan. Alif lam lil istighraqil jins. Alif lam yang menunjukkan makna keseluruhan, artinya seluruh manusia dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang disebutkan oleh Allah di lanjutan ayat. Dan umumnya yang dikecualikan lebih sedikit dibandingkan yang terkecualikan. Karena itu jamaah yang Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah membuat pernyataan sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Andaikan manusia merenungkan kandungan dari surat ini, itu sudah cukup bagi dia untuk memberikan penekanan bagi dirinya. Apakah kau ingin jadi orang yang rugi ataukah jadi orang yang beruntung ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, bagi orang soleh di masa silam, waktu adalah benda yang sangat berharga. Melebihi berharganya emas bagi kita, melebihi berharganya perak bagi orang yang menyukainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa danaririkum. Aku menjumpai beberapa orang. Dan Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in, berarti kemungkinan yang beliau jumpai adalah ulama senior di kalangan tabi'in atau para sahabat. Aku menjumpai beberapa orang, yaitu para sahabat atau orang-orang senior di kalangan tabi'in, yang mereka lebih pelit terhadap waktunya, melebihi pelitnya kalian terhadap dinar, uang emas, atau dirham kalian. Kita ketika diminta untuk memberikan emas kita keberatan. Karena kita tahu ini adalah benda yang sangat berharga bagi hidup kita. Kita cinta dengan harta, sampai kita tidak mau mengorbankan dan mengeluarkan harta. Maka dulu para sahabat dan orang-orang soleh di masa silam, mereka sangat memuliakan waktunya, mencintai waktunya, sehingga mereka gak ingin waktunya terbuang sia-sia tanpa menghasilkan ketaatan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu di antara contohnya, sampai beliau memiliki sebuah pernyataan, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Belum pernah terjadi sebuah penyesalan yang lebih menyedihkan bagiku, melebihi penyesalan ketika suatu hari matahari telah tenggelam, namun ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Sehingga subhanallah jamaah, bagi orang-orang soleh di masa silam,
keberadaan waktu adalah benda yang sangat berharga bagi mereka. Sehingga ketika waktu itu berlalu, berarti umur itu berkurang. Tapi ternyata amal tidak bertambah, ketaatan tidak bertambah. Bagi mereka itu menjadi hal yang sangat membuat mereka menyesal, sangat membuat mereka sedih. Apalagi ketika yang terjadi adalah umur bertambah tapi maksiat bertambah. Justru ini adalah orang yang sangat merugi. Karena itulah jamaah bahkan Allah, bagian penting yang perlu kita sadari. Hakikat dari kita ini adalah susunan hari. Hari yang terjejer sampai rentang waktu usia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, "Ya bena Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, hakikat dari kalian adalah deretan hari yang berderet sepanjang usia yang diberikan oleh Allah. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Sehingga kalau hilang satu hari, berarti unsur kita hilang satu. Karena kita hakikatnya adalah deretan hari. Maka jamaah bakal Allah, bagian ini yang perlu kita sadari, dan Allah nanti akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Untuk apa waktu itu kau gunakan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kaki hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya kata Nabi SAW, "Wa an umrihi fima afna." Mereka akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Bicara umur sama dengan bicara waktu. Sehingga orang yang menghabiskan umurnya untuk hal yang sia-sia, itu adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak ada nilainya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hargailah waktu sebisa mungkin kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan melakukan ibadah kepada Allah, agar kita bisa menjadi orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 karakter orang yang dikecualikan sebagai orang yang rugi. Illal ladzina amanu. Karakter yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksud orang yang beriman di situ adalah orang yang mau belajar agamanya. Sebab dengan belajar ilmu agama hakikatnya menambah iman. Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Mu'adz bin Jabal ketika ngajak orang untuk kumpul kajian, itu beliau mengatakan, "Ijlis bina nu'minu sa'atan." Mari kita duduk bareng untuk ngecas iman sesaat. Sehingga Anda hadir di majelis ilmu, Anda hadir di kajian, hakikatnya Anda sedang ngecas iman sepanjang masa kajian. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dengan orang belajar ilmu agama, maka imannya akan naik. Sehingga di antara kelebihan orang yang paham ilmu agama, mereka adalah orang yang mengenal Allah, mengenal aturan Allah, dan dia akan lebih bertakwa kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Kuntu a'lamukum billah wa akhsyakum lah." Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna illal ladzina amanu, orang yang beriman di sini adalah dia punya iman dan dia tambahi iman itu dengan memperbanyak menghadiri majelis ilmu dan mengikuti kajian. Karena dengan belajar ilmu agama, imannya akan bertambah. Yang kedua, wa amilus salihat, dia beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Amal saleh adalah amal yang sesuai dengan ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah bimbingan Nabi SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya SAW, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Dan Ibnu Qayyim mengatakan al-huda maknanya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa dinil haq,
dan agama al-haq, dan yang dimaksud dengan agama al-haq kata Ibnu Qayyim adalah al-amalu saleh. Maka amal yang sinkron dengan ilmu itulah amal saleh. Kemudian watawasau bil haq. Dia memberikan wasiat kebenaran. Artinya dia mendakwahkan apa yang sudah dia pelajari dan yang dia upayakan untuk diamalkan, dia dakwahkan kepada orang lain. Maka orang yang tahu kebenaran tidak akan pelit untuk menyebarkan kebenaran itu kepada siapapun. Sebab dalam Islam kita dilarang untuk menyembunyikan pengetahuan tentang ilmu agama. Nabi SAW bersabda, "Man katama ilman 'allamahullah, aljamahullahu li bilijamin minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya, maka dia akan diberi tali kekang besok di yaumil qiyamah. Waliyadzubillah, diberi tali kekang dari neraka besok di hari kiamat. Sehingga orang yang tahu kebenaran, dia tidak boleh menyembunyikan kebenaran itu. Wa tawasau bis sabr, dan dia berwasiat untuk selalu bersabar. Dalam arti ketika manusia menjalani 3 hal yang pertama di atas, menjadi orang mukmin yang baik, kemudian dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, dan dia dakwahkan kepada orang lain, pasti akan ada tantangan. Maka untuk menghadapi tantangan itu, kunci suksesnya hanya satu, yaitu sabar. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung, yang merupakan hamba yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala, yaitu hamba yang tidak mengalami kerugian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.